Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pondok pesantren unik ini artinya sangat viral? Pernyataan-pernyataan pondok pesantren baik Abu Yamamah Ghufron, kemudian ada penggiringan opini A, B, C, D sampai Z. Ini secara analisa saja kita sudah bisa membaca. Ada sesuatu yang sangat ditakutkan bagi orang-orang yang rakus dengan hormat, bagi orang-orang yang gila dengan jabatan, bagi orang-orang yang tidak tulus mencintai bangsanya. Takut apa itu? Yang jelas mereka merasa dirugikan. Bagaimana tidak merasa dirugikan? Setiap yang kita sampaikan di dalam live ini melalui fakta ataupun data, maka wajar. Dan kita tahu sedemikian rupa hebatnya di dalam dunia digital ini sudah ada grand design yang sudah disiapkan untuk menjatuhkan pondok pesantren unik, lebih-lebih Abu Yamamah Ghufron. Gak usah dijatuhkan bro, kita mah sudah jatuh sendiri bisa. Nah kalau udah jatuh ya berdiri lagi, tinggal gitu aja, kan begitu. Bahkan ada edaran yang menurut saya juga kurang elok yang dikeluarkan, yang katanya surat tersebut wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu kebenarannya karena saya beberapa kali tanya kepada orang terkait itu juga mereka tidak tahu. Di majelis Ifta wal Irsyad Jatman Jatim itu kan yang menceritakannya begitu dalam tulisannya, kita nggak paham. Ada penggiringan opini yang seolah-olah Abu Yamamah Ghufron ini mengaku-ngaku sebagai mursyid, padahal sudah saya katakan beliau belum pernah mengatakan dirinya sebagai mursyid, apalagi wali, apalagi nabi. Maka alhamdulillah tadi ada salah satu dari Jatman ikut di strukturnya Jatman, kita jelaskan, dibawa ke tempat sini, kita tunjukin nih, ini adalah mata rantai Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dipegang oleh Abu Yamamah Ghufron, yang harusnya bersyukur karena silsilah thariqah yang ada di pondok pesantren unik ini tidak diutak-utik sedikit pun. Ini masih asli sesuai dengan ajarannya Abu Yamamah Armin. Dibandingkan dengan orang sebelah, coba saya pernah dapat tantangan dari salah satu muridnya yang ada di Pekalongan mengenai tentang silsilah TQN, bahkan sampai ingin mengadu data yang disodorkan oleh beliau pada waktu itu adalah kitab Tanbihul Masyi. Padahal kalau kita buka di dalam kitab Tanbihul Masyi itu tidak menjelaskan silsilah TQN. Yang ada di dalam kitab Tanbihul Masyi tersebut adalah silsilah Satoriyah sama Qadiriyah. Sekarang bagi logikanya begini, kalau nyata-nyata kita tahu itu adalah salah, secara dalil juga salah, secara hujah, secara historis sejarah juga salah, kira-kira kita orang yang tahu apakah harus diam? Tetap kita beritahu itu salah. Dan perjuangan pondok pesantren unik dari dulu sampai sekarang tidak pernah diajarkan untuk membenci orang lain. Yang jelas kalau itu salah kita salahkan, apalagi bagi oknum-oknum yang selalu membanggakan klannya. Ini bukan ajaran daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sebenarnya kalau kita lihat kemarin kan sempat ada yang mengomentari mengenai tentang masalah ihya itu ya. Begini loh, makanya kadang-kadang orang itu tidak menyelesaikan mendengarkan ceramahnya. Di dalam pendidikan tasawuf, konsepnya Imam Ghazali itu kan ada yang namanya gurur, tipu daya, dan itu akan membahayakan kepada dirinya, akan mempersulit dirinya untuk sampai kepada Allah. Di antaranya gurur itu termasuk tipu daya setan, bahkan termasuk tipu dayanya orang-orang yang merasa dirinya sebagai orang keturunan yang hebat. Itu bagian daripada tipu daya. Makanya kalau ulama-ulama kita, ulama Nusantara dari dulu
Kita lihat masyhurnya Syekh Nawawi Banten sampai menjadi Sayyidul Ulama il Hijaz. Beliau masyhurnya sampai terkenal, diakui sedunia bukan karena nasabnya, tapi karena ilmu dan akhlaknya. Syekh Junaid Betawi yang lebih tua, beliau menjadi Imam Masjidil Haram, masyhur sedunia, tapi kemasyhuran beliau bukan karena nasabnya. Tarik lagi setelah Syekh Nawawi, Syekh Khatib Minangkabau, beliau juga menjadi Imam Masjidil Haram. Ini masyhur sedunia, tapi masyhurnya ulama-ulama Nusantara bukan dilihat dari nasabnya. Syekh Khatib Sambas yang menyatukan dua thariqah, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, dan ini muktabar, ini masyhurnya yang membuat masyhur Syekh Khatib Sambas bukan karena nasabnya, tapi karena kealiman dan ilmunya. Coba cek Syekh Abdul Rauf Singkil yang punya kitab Tambihul Masyi, beliau masyhur ulama di abad 16-17, yang membuat beliau terkenal bahkan disegani masyhur di seluruh dunia juga bukan karena nasabnya, tapi karena ilmunya. Maka pantas kalau di Nusantara itu dari dulu tidak pernah membanggakan siapa bapak saya, siapa ibunya saya, karena dihilangkan dekengan seperti itu. Ini kan berbeda. Kemudian ada orang-orang yang kemudian datang di Nusantara, dan ini sudah terpatri. Mindsetnya harusnya kalau kita memuliakan Syekh Nawawi, kemudian memuliakan Syekh Khatib Sambas, memuliakan Abu Yamamah Armin, memuliakan Mbah Hasyim Asy'ari, itu harusnya dilakukan pada saat ini, dan menjadi ukuran kemuliaannya adalah karena ilmu dan akhlaknya. Kan begitu. Karena sekarang nggak heran, istilahnya kebanyakan orang karena sudah ada mindset yang berbeda gitu kan, ada mindset yang berbeda. Oh, ini mulianya karena nasab, kan macam-macam. Nah, ini sebenarnya ajaran daripada Abu Yamamah Gufron gak ada. Kalau kita istrinya membenci, bahkan alhamdulillah kemarin waktu ada MUI dan apa namanya dari PCNU, beliau menanyakan akidah. Kalau di UNIK akidahnya apa? Ya kita jelaskan. Akidahnya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan kemudian secara pengamalan syariat di pesantren UNIK seperti apa? Ya kita jelaskan. Ngaji kitabnya ya sama fan-fannya seperti di pondok pesantren NU lainnya. Bahkan kita sampai monggo Pak Kiai, andai kata di UNIK ada satu kitab saja yang menjelaskan tentang akidahnya Wahabi atau Syiah, bisa diambil. Karena ini ada framing, wa UNIK Wahabi, UNIK Syiah, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini ya memang wajar lah ketika orang-orang memang tidak tahu, kita maklumi. Tapi mudah-mudahan semuanya diberikan hidayah, tetap rukun kita juga memegang NKRI.